Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, insyaallah akan kita bacakan bagian pertama, khalifah pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, pada pertemuan kali ini dan selanjutnya akan kita bahas biografi Abu Bakar As-Siddiq ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Nasab Abu Bakar. Nama Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr Al-Quraisy At-Taimi. Bertemu dengan nasabnya dengan Nabi pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, atau di sini di Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Dan ibunya adalah Ummu al-Khair, Salma binti Sakhr bin Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim. Berarti ayah dan ibunya berasal dari kabilah Bani Taim. Bertemu di Taim ya, di Taim, mohon maaf. Nah, ini di Taim di sini ya. Ayahnya diberi kunyah Abu Quhafah, dan pada masa jahiliyah Abu Bakar As-Siddiq digelari Atik. Imam At-Tabari menyebutkan dari jalur Ibnu Lahiyah bahwa anak-anak dari Abu Quhafah ada 3 orang. Pertama Atik atau Abu Bakar, kedua Mu'tak, dan ketiga Utaik. Ya, itu sekilas tentang nasab Abu Bakar. Selanjutnya, ciri fisik dan karakter akhlak Abu Bakar. Abu Bakar adalah seorang yang bertubuh kurus dan berkulit putih. Aisyah radhiyallahu anha menerangkan ciri fisik bapaknya dengan mengatakan beliau berkulit putih, kurus, tipis kedua pelipisnya, kecil pinggang sehingga kain selalu melorot dari pinggangnya. Wajahnya selalu berkeringat, hitam matanya, berkening lebar, memiliki urat tangan yang tampak menonjol dan selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai daun pacar atau hinai maupun daun pohon al-katem ya. Begitulah karakter fisik beliau. Al-kater, nah ini sini. Semakna dengan perkataan ini terdapat dalam At-Tabari ya. Ini al-katem ini seperti apa, teman-teman kalau yang tahu boleh komentar di bawah ya. Al-katem itu atau orang-orang yang pernah ke Arab ataupun tahu mengenai apa pepohonan, mohon dijelaskan ya teman-teman. Baik, saya lanjutkan. Sedangkan karakter akhlaknya, beliau terkenal kebaikan, keberanian, kokoh pendirian, selalu memiliki ide-ide yang cemerlang dalam keadaan genting, murah hati, penyabar, memiliki azimah atau keinginan kuat, faqih, paling mengerti dengan garis keturunan atau nasab Arab dan berita-berita tentang mereka. Sangat bertawakal kepada Allah dan yakin dengan segala janjinya. Bersifat waro dan jauh dari segala syubhat. Zuhud terhadap dunia, selalu mengharapkan apa yang lebih baik di sisi Allah, serta lembut dan ramah. Semoga Allah meridhoinya. Akan diterangkan secara rinci hal-hal yang membuktikan sifat-sifat dan akhlaknya yang mulia ini. Ya, ini Abu Bakar masuk Islam, pembahasan selanjutnya. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama memeluk Islam. Beliau didahului Khadijah yang lebih dahulu masuk Islam daripada beliau.
Dari golongan anak-anak, Ali yang pertama kali memeluk Islam, sementara Zaid bin Harithah adalah yang pertama kali memeluk Islam dari golongan budak. Ya. Keislaman Abu Bakar paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya, karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Dengan keislaman beliau diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang masyhur seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah. Pada hari keislamannya, beliau menginfakkan di jalan Allah apa yang dimilikinya sebanyak 40.000 dirham. Beliau banyak memerdekakan budak-budak yang disiksa karena keislamannya di jalan Allah. Seperti Bilal radhiyallahu anhu, beliau selalu mengiringi Rasulullah SAW selama di Mekah. Bahkan beliaulah yang mengiringi Nabi ketika bersembunyi dalam gua dan dalam perjalanan hijrah hingga sampai di kota Madinah. Di samping itu, beliau mengikuti seluruh peperangan yang diikuti Rasulullah, baik perang Badar, Uhud, Khandaq, penaklukan kota Makkah atau Fatu Makkah, Hunain maupun peperangan Tabuk. Ya. Pembahasan selanjutnya adalah istri-istri dan putra-putri Abu Bakar. Abu Bakar pernah menikahi Qutailah bin Abdul Uzza bin Abdul bin As'ad pada masa jahiliyah, dan dari pernikahan tersebut lahirlah Abdullah dan Asma. Ya, beliau juga menikahi Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir bin Zuhal bin Dahman dari Kinanah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Abdurrahman dan Aisyah. Jadi Asma binti Abu Bakar dan Aisyah ibunda kita kaum muslimin adalah satu ayah namun beda ibu. Yang pertama Asma dari ibu yang bernama Qutailah, dan Aisyah ibunya bernama Ummu Ruman, ya. Beliau juga menikahi Asma binti Umais bin Ma'ad bin Taim al-Khotsamiyah, dan sebelum itu Asma binti Umais diperistri oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dari hasil pernikahan ini lahirlah Muhammad bin Abu Bakar, dan kelahiran tersebut terjadi pada waktu Haji Wada di Zulkhulaifah. Ya. Beliau juga menikahi Habibah binti Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair dari Bani Al-Haris bin Khajraj. Ya. Abu Bakar pernah singgah di rumah Kharijah ketika beliau datang ke Madinah dan kemudian mempersunting putrinya. Dan beliau masih terus bermukim dengannya di suatu tempat yang disebut dengan As-Sunuh, ya. Hingga Rasulullah wafat. Rasulullah SAW wafat, dan beliau kemudian diangkat menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ummu Kulsum setelah Rasulullah wafat. Nah, ini beberapa contoh keteladanan dan keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali dan telah dimuat dalam kitab-kitab sunnah, kitab tarajim atau biografi para tokoh maupun kitab-kitab sejarah. Namun saya akan berusaha meringkas sesuai dengan yang telah disebutkan Al-Hafiz Imam Al-Bukhari dalam sahihnya yang termuat dalam kitab Fadhail Sahabat. Ya. Yang pertama, beliau adalah sahabat Rasulullah SAW di gua dan ketika hijrah. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Makkah mengeluarkannya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita.
sesungguhnya Allah bersama kita. Ini kutipan ayatnya masyhur sekali karena menjadi judul buku La Tahzan, ya, La Tahzan. Kalau lengkapnya di sini La Tahzan innallaha ma'ana, ya. Aisyah, Abu Sa'id, dan Ibnu Abbas dalam menafsirkan ayat ini mengatakan Abu Bakarlah yang menyertai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam gua tersebut. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, beliau berkata, suatu ketika Abu Bakar pernah membeli seekor tunggangan dari Azib dengan harga 10 dirham. Maka Abu Bakar berkata kepada Azib, suruhlah anakmu si Bara' agar mengantarkan hewan tersebut. Maka Azib berkata, tidak, hingga Anda menceritakan kepada kami terlebih dahulu bagaimana kisah perjalanan Anda bersama Rasulullah ketika keluar dari Makkah, sementara orang-orang musyrikin sibuk mencari-cari kalian. Abu Bakar berkata, kami berangkat dari Makkah, berjalan sepanjang malam dan siang hingga datang waktu zuhur. Maka aku mencari tempat bernaung agar kami dapat istirahat di bawahnya. Ternyata aku melihat ada batu besar. Maka ku datangi dan terlihat di situ ada naungannya. Maka ku bentangkan alas untuk Nabi. Kemudian ku katakan pada beliau, istirahatlah wahai Nabi Allah. Maka beliau pun beristirahat. Sementara aku memantau daerah sekitarku. Apakah ada orang-orang yang mencari kami datang mengintai? Tiba-tiba aku melihat ada seorang penggembala kambing sedang menggiring kambingnya ke arah teduhan di bawah batu tersebut. Di bawah batu tersebut ingin berteduh seperti kami. Maka aku bertanya padanya, siapa tuanmu wahai budak? Dia menjawab, budak milik si Fulan. Seseorang dari suku Quraisy. Dia menyebut nama tuannya dan aku mengenalnya. Kemudian kutanyakan, apakah kambingmu memiliki susu? Dia menjawab, ya. Lantas kukatakan, maukah engkau memerasnya untuk kami? Dia menjawab, ya. Maka dia mengambil salah satu dari kambing-kambing tersebut. Setelah itu kuperintahkan agar dia membersihkan susu kambing tersebut terlebih dahulu dari kotoran dan debu. Kemudian kuperintahkan agar membersihkan telapak tangannya dari debu. Maka dia menepukkan kedua telapak tangannya dan dia mulai memeras susu. Sementara aku telah mempersiapkan wadah yang di mulutnya dibalut kain menampung susu tersebut. Maka segera kutuangkan susu yang telah diperas itu ke dalam tempat tersebut dan kutunggu hingga bawahnya dingin. Lalu kubawakan ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata beliau sudah bangun. Segera kukatakan padanya, minumlah wahai Rasulullah. Maka beliau mulai minum hingga aku lega karena melihat beliau telah kenyang. Setelah itu kukatakan pada beliau, bukankah kita akan segera berjalan kembali ya Rasulullah? Beliau menjawab, tentu. Kami melanjutkan perjalanan sementara orang-orang musyrik terus-menerus mencari kami. Tidak satupun yang dapat menyusul kami kecuali Suraqah bin Malik bin Ju'shum yang mengendarai kudanya. Maka kukatakan pada Rasulullah, orang ini telah berhasil mengejar kita wahai Rasulullah. Namun beliau menjawab, jangan bersedih atau khawatir, sesungguhnya Allah beserta kita. Dan dari Anas, dari Abu Bakar, beliau berkata, kukatakan kepada Nabi, ketika kami berada dalam gua, andai saja seseorang di antara mereka, orang-orang musyrik, melihat ke bawah kaki mereka, pastilah mereka akan melihat kita. Maka Rasul menjawab, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar dengan dua orang manusia, sementara Allah menjadi yang ketiga di antara mereka berdua. Sekian untuk video kali ini. Insya Allah pembahasan selanjutnya mengenai kebaikan-kebaikan Abu Bakar atau keteladanan Abu Bakar, poin kedua ya. Saya tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.